Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Mulyani? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu Mulyani dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi karena menurut rencana kita akan mengadakan supervisi akademik. Oh, begitu ya. Iya. Jadi tujuan dilaksanakannya supervisi akademik ini nanti fokus kita adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu, Bu ya. Oke, jadi nanti supervisi akademik kita atau observasi kita ini di kelas berapa, Bu ya? Rencana saya itu nanti kita masuk di kelas 10 MIPA 1, Bu. Oh iya, 10 MIPA 1. Hari apa, Bu? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Berarti besok, Bu ya? Iya, Oh iya, besok. Baiklah, Bu. Jam di keberapa? jam pertama, Bu. Oh ya, di jam pertama. Baik, jadi untuk pertemuan yang besok ini kompetensi dasarnya apa, Bu ya? Kompetensi dasarnya kita masuk ke yang terakhir ini, Bu, Iya. yaitu mengeneralisasikan rasio trigonometri Iya. untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Oh iya. Berdasarkan kompetensi dasar tadi, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Rencananya tujuan pembelajarannya fokus ke menentukan hubungan rasio trigonometri di kuadran keempat. Oh iya, Ya. jadi lebih khusus di Di kuadran kuadran keempat, Ya, karena yang berarti 1 sampai 3 sudah selesai. Oh ya, Ya. sudah selesai. Iya, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa strategi atau metode yang Ibu persiapkan? Ya, strateginya rencana saya kita menggunakan diskusi kelompok strategi ya, kelompok. dengan metode inquiry, Bu. Oh, metodenya inquiry, Bu ya. Iya. Nah, bisa Ibu gambarkan nanti Iya. langsung di kelas. Kalau berdasarkan metode inquiry itu kan ada beberapa fase, Bu ya. Oh iya. Ada beberapa fase. Yang pertama itu siswa menyajikan pertanyaan atau masalah dari materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian siswa membuat hipotesis. Ya, bisa Ibu lihat di RPP yang saya bagi tadi, Bu ya. Iya, ini RPP-nya, Iya. Bu. Kemudian merancang percobaan, lalu melakukan percobaan untuk memperoleh informasi terkait dengan materi itu, Bu ya. Selanjutnya membuat kesimpulan dan terakhir tentu kita laksanakan evaluasi. Oh iya, betul. Jadi itu fase-fase dalam pembelajaran inquiry yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Kemudian nanti, Bu, rencananya di sini saya mau belajar menerapkan diferensiasi konten. Oh iya, itu. Bu. Jadi biasanya kan kita menggunakan hanya buku panduan saja. Nah, ini nanti rencananya saya libatkan video pembelajaran YouTube dari link yang sudah saya cari, meskipun tidak saya buat sendiri, saya cari yang relevan gitu. Jadi maksud saya anak nanti bebas memilih, bisa melihat apakah mau menggunakan buku panduan atau mau menggunakan link YouTube-nya. Iya, bagus. Ya, tanpa saya jelaskan secara langsung gitu. Iya, jadi Ibu sudah berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi terutama yang diferensiasi konten ya. Berdasarkan pembelajaran inquiry yang Ibu jelaskan tadi kan ada fase-fasenya itu, Bu. Iya. Kompetensi apa atau area apa yang ingin Ibu kembangkan? Rencana saya begini, Bu. Anak ini kan terbiasa menganalisisnya kurang. Jadi maksud saya yang saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan itu kemampuan analisis siswa dan cara berpikir siswa yang sistematis untuk dapat menemukan konsep perbandingan trigonometri relasi sudut pada kuadran 4 ini.
baik Jadi ya. kemampuan analisisnya dan berpikir sistematisnya itu yang mau saya kembangkan. Ingin Ibu kembangkan. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan analisis siswa dan cara berpikir sistematis dalam menemukan konsep Iya, perbandingan perbandingan trigonometri trigonometri di kuadran keempat. Mm-mm. Secara lebih spesifik Bu, area mana yang ingin dikembangkan? Yang ingin diobservasi nanti? Oh, saya nanti minta bantu ketika di fase keempat dan kelima, Bu ya. Oh iya, fase keempat dan kelima Bu ya. Yang keempat tadi kan melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kelima mengumpulkan dan menganalisis data. Oh iya. Jadi nanti pas saat observasi mungkin saya akan lebih fokus pada bagian itu. Iya. Nanti saya akan iya Bu. Kemudian dari tujuan tadi kita kan sudah membicarakan secara lebih spesifik area mana yang ingin Ibu observasi. Iya. Ya. Jadi apa indikator ketercapaiannya bisa dilihat nanti itu? Ya, indikatornya yang jelas kita di sini menuntut siswa mampu menjelaskan konsep perbandingan trigonometri, relasi sudut pada kuadran 4 itu. Jadi indikatornya itu siswa mampu menjelaskan konsep nanti iya. pada temannya begitu Iya, ya di kuadran keempat. Iya. Yang berikutnya siswa mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi sudut pada kuadran 4. Iya. Kemudian nanti pada saat observasi mungkin saya akan mencatat hal-hal yang terjadi nanti di kelas. Ya, Bu ya, ada iya. Bu ya. Iya. Nah, kita sudah membicarakan rencana kita untuk melakukan supervisi akademik besok. Iya. Nah, mudah-mudahan pada saat kita melakukan observasi tidak ada halangan yang berarti Bu ya, Amin. dan berjalan dengan lancar. Iya. Nanti setelah kita melakukan observasi, kira-kira kapan Bu kita akan melakukan percakapan pasca observasinya? Sebisa mungkin tetap dalam minggu ini saja, Bu ya. Ya. Menurut saya itu bisa nggak Ibu kalau hari Kamisnya? Oh baik, insya Allah saya bisa. Setelah istirahat. Oh iya. Jadi kita hari Kamis besok kita akan melanjutkan melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Kemudian ini Bu, ada biasanya itu kan yang namanya belajar siswa kita kan heterogen. Iya. Nah, ada yang sudah pintar, maksud saya punya kemampuan lebih, ada juga yang belum, bahkan ada yang mungkin relatif agak bermalas gitu Bu ya. Nah, jadi saya nanti minta saran Ibu juga lah sebelum kita masuk ini. Biasanya itu ada hambatannya Bu. Oh ya, kira-kira apa hambatannya Ibu? Hambatannya itu biasanya ada siswa yang belum terlibat aktif itu dalam belajar karena mengandalkan siswa yang pintar. Yang ini kan pintar, udah biar selesai dengan dia aja gitu. Jadi dengan hambatan yang mungkin nanti Ibu temui di kelas itu, kira-kira apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, kalau rencana saya sesuai dengan rencana pembelajaran ini di tahap awal kita tetap melakukan motivasi. Oh, Ibu memberikan motivasi, ya. Kemudian ya mengingatkan siswa bahwa menguasai konsep itu sangat penting gitu. Nah, menurut Ibu masih ada nggak Bu yang harus saya lakukan di awal gitu Bu supaya anak ini motivasinya bisa meningkat lebih gitu. Ya, saya kira yang Ibu lakukan ini juga sudah bagus, terutama dalam menyiapkan media pembelajaran itu tadi. Bukan sudah menyiapkan YouTube atau video. Saya kira itu juga menarik, itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Oh begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak mengalami hambatan yang berarti lah. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk percakapannya hari ini. Sampai berjumpa besok pada saat observasi. Terima kasih banyak. Demikian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan informasi. Oke, Bu minta tolong si siapa? Bagus. Oh, silakan. Duduk siap ya. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ahmad Rizky. Oke, Akbar Bagas. Alfia. Andika. Zakir. Andre. Anggia. Arlin. Aulia. Bagus. Bastian. Bunga. Kaila. Serina. Nyambung materi kita kemarin. Kalau kemarin kita menentukan apa? Perbandingan trigonometri pada kuadran ketiga. Pada hari ini kita diharapkan setelah pembelajaran kita dapat menentukan perbandingan trigonometri pada kuadran keempat. Sebelumnya kalian pada bahasa Indonesia tentu sudah tahu ya kata-kata yang berlawanan. Kalau ada siang, ada malam. Musim selalu berganti, ada panas, ada dingin. Kemudian kalau di laut ada pasang, ada surut. Kalau dalam pembelajaran mengenai kemauan belajar kita, kadang kita semangat, kadang kita tidak semangat atau malas. Nah, hari ini Bu tanya dulu, semangat atau belum? Siap. Semangat atau belum? Semangat. Semangat atau malas? Tanya dulu. Semangat belajar? Belum terasa semangatnya. Semangat belajar? Lagi, semangat belajar? Baik, alhamdulillah semuanya sudah. Jadi kalau memang sudah timbul rasa malas kita sedikit saja, ayo sama-sama kita perbaiki karena kita keluarga saling senggol. Ngapain kok lemes betul? Ya, biar tangannya semangat. Ya nak ya? Baik. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas relasi sudut pada kuadran 1, 2, 3. Ya, pada kuadran 1, 2, 3. Tentu kita harus mengingat bahwa pada setiap kuadran itu ada batasan sudutnya. Di sini berapa? 0 derajat, 90 derajat, 280, ya, 270, 360. Oke. Nah, kalau pada kuadran 1 kemarin kita menggunakan relasi yang 90 derajat. Pada kuadran kedua kita menggunakan relasi yang 180 derajat. Pada kuadran 3 kemarin kita bisa menggunakan relasi 180 derajat dan 270 derajat. Nah, hari ini kita akan mencari perbandingan trigonometri pada kuadran keempat menggunakan relasi 270 derajat. Ya, tuh. Jadi fokusnya kita ke kuadran keempat yaitu menggunakan relasi 270 derajat dan 360 derajat.
Dan yang sudah kita lakukan kemarin, kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Nah, apakah pada kuadran keempat ini masih juga bisa digunakan cara itu? Masih ya, kalau berdasarkan literatur masih bisa ya. Tapi apakah bisa atau tidak? Kita belum tahu. Kita lakukan dulu percobaannya. Ya, jadi dugaan kita, hipotesis kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui pencerminan ataupun perputaran nanti ya, karena kemarin ada perlakuan yang berbeda. Kalau sudut yang kita gunakan berbeda ya, yang ini juga seperti itu, kita dapat menentukan perbandingan trigonometri sudut pada kuadran ke ya. Nah, untuk dapat melakukan percobaannya, Ibu bagikan LKPD ya Nak ya. Nah, di sini nanti pendekatannya ada yang pakai 270 derajat, ada yang pakai 360 derajat. Yang di LKPD cukup sudah Ibu bagikan di WA grup. Ya, silakan diikuti, silakan dibuka. Tetap kita cukup menggunakan satu HP saja, HP yang lain disimpan. Oke, silakan. Komasi 270 derajat dan 360 derajat. Kelompok yang mau ngerjain pakai relasi 270 derajat, kelompok berapa? Genap atau ganjil? Ganjil. Sepakat ganjil? Ya. Sepakat ya, kelompok baru mau nggak mau ikut? Ya. Kemudian Oh, berarti B itu yang di sini ya? Biasanya menurut yang ini kan sini ya. Karena dia jatuhnya Karena pukul 5 ditambah sin 30 tadi. Oh, dari 270 tadi ya? Ya, dari kita perhatikan yang positifnya adalah cos dan theta. ingatkan ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Berarti kita uji siapa yang akan maju ke depan. Enggak. Ini kalau di kalah Ibu ini kamu jalan ini. Makanya Kayak tanda-tanda tingginya sini. nggak harus. Kau bakal geser ke sini, kau tetap di sini ya. Digeser dulu ke sini. Dilewati sini. Dilewati sini. Yang pertama menggunakan relasi 270
derajat ditambahin theta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri sudut pada kuadran keempat yang akan dijelaskan oleh teman kita Kakak. Kepada Kakak, kami persilakan. Terima kasih waktunya. Jadi di sini kita akan menentukan relasi dari kuadran keempat, yaitu menggunakan perputaran sudut. Yaitu jika diukur pada sudut sumbu x positif hingga titik P aksen ini diputar sebanyak 270 derajat ditambah theta. Jika kita tarik garis titik-titik dari titik P aksen hingga di sumbu Y, maka akan membentuk suatu segitiga sinus itu. Di kuadran 1 dan kuadran 4 itu bernilai sama. Yaitu dengan A di kuadran 1. Dari sudut pada kuadran keempat menggunakan relasi sudut 270 derajat ditambah theta, hasilnya berubah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mencoba memahami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ternyata ketika kita menggunakan pendekatan yang 360 derajat dikurangi theta, ini hasilnya sama atau berbeda? Yaitu sama-sama negatif setengah akar 3. Ya. Jadi mau kita lewat pintu samping kanan, mau lewat pintu samping kiri, ketika pintu itu memang betul-betul disediakan, maka hasilnya akan sama-sama kita masuk ke dalam ruangan. Hasilnya ini sama-sama negatif setengah akar 3. Dan ingat tadi, kalau yang 270 derajat ditambahin theta, sinnya berubah menjadi cos. Yang ini, kalau kita menggunakan 360 derajat dikurangi theta, maka sinnya akan tetap sebagai sin. Tapi dia ada tanda negatifnya. Itu perbedaannya antara yang kuadran 1 dengan kuadran 4. Kalau kuadran 1 dia positif, di kuadran 4 dia negatif. Untuk kosinus ya, dia 315 derajat dalam kurung 300 derajat. Oke, silakan relasi kalian ya. 360 ya, silakan. Langsung. Kan Pandu yang benar. Halo semuanya. Tadi pertanyaan kita bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri sudut pada kuadran keempat. Kemudian kita tadi melakukan percobaan melalui
aktif semua, sudah mulai berani berbicara. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Ya. Nah, pembelajaran besok kita akan mempelajari yang sudut